Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan rencananya luar biasa bagi kita. Amin. Baik Ibu Bapak, pesan Tuhan untuk kita di minggu ini adalah Tuhan sedang melakukan sesuatu meskipun kita tidak bisa melihatnya. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita ikut Tuhan ya. Kita percaya Tuhan bukan karena kita sudah melihat. Umumnya gitu ya. Bukan karena kita sudah melihat Tuhan. Face to face seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi kita kok percaya? Nah itulah yang disebut dengan iman. Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa Ibrani 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Ibrani 11 ayat yang 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Makanya kita perlu membangun iman kita. Sekalipun kita tidak melihat. Tapi kalau iman kita dibangun, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah kita mau masuk Ibu Bapak di dalam pesan Tuhan ini. Bahwa ketika kita ikut Tuhan, maka perjalanan kehidupan kita itu seperti sebuah film. Film. Kalau Ibu Bapak lihat film ya, senangnya filmnya yang rame atau yang gak rame? Pasti senang yang rame. Yang rame itu yang bagaimana? Yang banyak, yang banyak variasinya. Di kondisi ini ada, di kondisi itu ada. Kadang ada mungkin di taman yang berbunga-bunga. Mungkin juga ada di tempat yang berbatu-batu. Mungkin juga ada di tempat si pemerannya itu mungkin ada di tempat yang berada di sebuah sungai. Jadi si film itu dibuat sedemikian rupa, menarik. Supaya apa? Supaya enggak bosan. Ibu Bapak bisa lihat, lihat gitu ya kalau misalkan filmnya itu dari awal sampai akhir taman bunga terus. Bosan enggak? Bosan Ibu Bapak. Nah begitu juga Ibu Bapak dengan kehidupan kita Ibu Bapak. Ketika perjalanan kita itu diwarnai dengan berbagai masalah. Ada tantangan, ada masalah, kadang ada suka, kadang ada duka. Kadang kita harus menjerit mungkin dalam ketakutan. Memang kehidupan harus seperti begitu Ibu Bapak. Enggak monoton. Harus ada seninya. Supaya apa? Supaya banyak cerita, supaya banyak dicaritain ke orang-orang. Kalau kehidupan kita itu terus, begitu terus, nggak ada sesuatu yang menarik, nggak ada yang mau diceritain. Nah nanti kita sama-sama belajar ya, bagaimana kehidupan perjalanan Yusuf itu menjadi sebuah kehidupan perjalanan yang menarik. Bahkan orang pengen tahu, pengen menyelidiki. Kenapa perjalanan kehidupan Yusuf itu menjadi sebuah perjalanan yang menarik. Kisah yang menarik bukan tentang dirinya tetapi kisah bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Nah, kita sama-sama baca terlebih dahulu ayat yang mendasarinya Ibu Bapak. Di dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai yang ke-19. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ibu Bapak, ini sebuah perjalanan bagaimana Yusuf yang tadinya seorang anak rumahan,
menjadi seorang Perdana Menteri itu sebuah perjalanan yang banyak unik-uniknya gitu ya. Nah kenapa menjadi sebuah perjalanan yang menarik? Bahkan orang pengen tahu, pengen baca, pengen menyelidiki nih. Pengen tahu menariknya di sebelah mananya. Karena apa? Karena ada dua hal. Yang pertama, kenapa perjalanan Yusuf menjadi sebuah perjalanan yang menarik? Itu karena ada sebuah skenario yang menarik. Dibuat, ada seorang pembuat skenario, dibuat skenario itu menarik. Menjadi sebuah cerita yang menarik yang orang pengen tahu. Jadi ceritanya itu menarik. Sama ibu bapak dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan mencipta kita, ada sebuah perjalanan yang besar. Yang Tuhan pengen lukis, yang Tuhan pengen berkarya di dalamnya. Menjadi sebuah perjalanan yang menarik. Di mana orang pengen lihat. Di mana orang pengen menontonnya. Apa sih yang menariknya? Nah itu pertama, ada sebuah skenario yang menarik. Yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan, rencananya itu besar bagi kita. Dan yang kedua, kenapa perjalanan Yusuf menjadi sebuah perjalanan yang menarik? Karena apa? Karena Yusuf bisa memerankannya dengan baik. Ini menjadi sebuah hal yang indah ibu bapak. Sudah skenario-nya bagus dari Tuhan. Yusuf bisa memerankannya dengan baik. Wow, ini menjadi sebuah cerita yang indah sekali. Makanya kita enggak pernah bosan-bosannya. Dengan kisah Yusuf diulang lagi. Tetapi yang menjadi masalahnya terkadang gini. Rencananya Tuhan itu udah besar dalam kehidupan kita. Luar biasa. Yang jadi masalahnya kadangkala kita sendiri yang tidak bisa memerankannya dengan baik. Kita tidak bisa melakukan apa yang skenario suruhkan dengan baik. Sehingga sayang sekali. Tidak seperti Yusuf, ibu bapak. Sekalipun perjalanan Yusuf itu merupakan sebuah perjalanan yang enggak mudah. Banyak tantangannya. Dari budak, dijual, kemudian menjadi pelayannya di penjara, kepala penjara memberikan wewenang kepada dia untuk mengelola seisi penjara tersebut, kemudian dia difitnah. Tetapi ada satu hal ibu bapak, Yusuf percaya ini adalah sebuah perjalanan yang Tuhan sedang lukis. Makanya dia mengalami yang namanya Tuhan membuat hidupnya berhasil. Sekalipun Yusuf gak pernah melihat bahwa nanti suatu saat ya kamu bakal jadi Perdana Menteri gitu. Di Mesir jadi orang kedua di Mesir. Tuhan gak pernah berbicara. Tapi Tuhan hanya berbicara lewat mimpi. Sekalipun Yusuf tidak melihat. Tetapi dia bangun kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan dari fase demi fase. Nah ibu bapak sama ibu bapak dengan kehidupan kita. Saya nggak tahu ya ibu bapak sedang menghadapi permasalahan apapun. Mungkin sedang dalam keadaan berat, mungkin sedang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan terhimpit. Percaya ibu bapak bahwa di balik semuanya itu bukan sebuah kebetulan. Tetapi ada Tuhan yang sedang mau mengerjakan sesuatu yang membuat kita itu menjadi sebuah perjalanan yang menarik. Kita tidak melihat, tetapi itulah yang namanya iman. Kita percaya. Nah pagi hari ini kita sama-sama mau belajar ibu bapak. Sekalipun kita tidak melihat ya ibu bapak, apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau tetap percaya. Bagian yang pertama yang saya mau membagikannya, beberapa hal yang mau kita pahami meskipun kita tidak bisa
melihatnya apa yang sedang Tuhan kerjakan. Yang pertama adalah jangan keluar dari skenarionya Tuhan. Jangan keluar dari skenarionya Tuhan. Mazmur 105 ayat yang ke-19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi ada sebuah skenario yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita ketika kita menjalaninya itu bagaikan seorang aktor di dalam film. Ada produsernya, katakanlah ada sutradaranya yang membuat film tersebut. Jadi yang namanya seorang produser itu dia akan bertanggung jawab dari jalannya awal cerita sampai berakhirnya. Mau bentuk ceritanya kayak apa, produser bertanggung jawab. Mau konsepnya seperti apa, produser bertanggung jawab. Dia akan pilih, oh ini, aktornya ini, yang harus memerankannya ini. Produser enggak terlihat, tetapi yang memainkan adalah si orang-orang tersebut, peran orang-orang tersebut yang memainkan. Produser itu dibalik, tetapi si pemain itu dikendalikan oleh yang namanya sebuah skenario dari si produser. Maka ibu bapak ketika kita tahu bahwa perjalanan kehidupan kita dikendalikan oleh Tuhan yang membuat produser, yang membuat skenario jalan kehidupan kita, maka seharusnya perjalanan kita bukan berbicara lagi tentang diri kita. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau supaya dikerjakan itu yang dilakukan oleh si pemain tersebut. Nah, jadi gini, mungkin di dalam kehidupan kita ada episode tertentu yang sulit, yang kita tidak mudah untuk melakukannya, tetapi semuanya percaya ada di dalam kendali si produser tersebut. Dan kenapa orang percaya bisa keluar dari skenarionya Tuhan? Bisa. Mungkin dalam keadaan episode tertentu ini sulit banget. Berat sepertinya untuk dilakukan. Dan pengen berhenti, pengen keluar dari skenario tersebut. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa orang percaya bisa keluar dari skenarionya Tuhan? Karena apa? Sulit diatur. Mau-maunya sendiri, pengen enaknya sendiri. Ikut Tuhan, pengennya maunya sendiri. Itu sebabnya bisa keluar dari skenarionya Tuhan. Saya mau katakan ibu bapak, ikut Tuhan itu tidak enak bagi daging. Ikut Tuhan itu harus mau matiin daging. Makanya ada berapa banyak dari orang-orang percaya yang keluar dari apa yang Tuhan rancang. Karena gak bisa mengikis kedagingannya. Dagingnya masih begitu kuat. Jadi akhirnya dia keluar dari jalan ceritanya Tuhan. Jalan kehidupannya yang akhirnya berbicara lebih banyak. Bukan tentang Tuhan lagi. Yang kedua ibu bapak, kenapa orang percaya bisa keluar dari skenarionya Tuhan? Karena orang percaya tidak suka proses. Karena orang percaya gak mau yang namanya proses, pengennya instan. Pengennya cepet. Padahal Tuhan mau membentuk, mau mengukir kita, mau berkarya membuat kita menjadi indah. Dan yang namanya proses itu ibu bapak butuh waktu. Ada sebuah perjalanan yang harus dilalui. Dan orang percaya kadang gak mau, pengen melewati, pengen cepat hasilnya. Sama ibu bapak,
Saya mengalami sebuah proses yang kadang, Tuhan kok lama banget sih? Kok gak selesai-selesai sih? Tuhan udahlah, pengennya sih ngikutin jalan sendiri. Pengennya sih, maunya sih seperti kayak gini. Berusaha untuk keluar dari skenarionya Tuhan. Tetapi pada waktu Yusuf, ibu bapak, mengalami sebuah pembentukan yang tidak lama. 13 tahun, bukan waktu yang sebentar ibu bapak. 13 tahun Yusuf dibentuk, itu ada harga yang harus Yusuf bayar. Bagi Tuhan ibu bapak, mudah untuk mungkin membawa Yusuf, melepaskan Yusuf dari perbudakan dan diangkat menjadi seorang Perdana Menteri itu. Mungkin bisa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah proses demi proses yang harus dilaluinya. Dan Yusuf berhasil melalui proses demi proses itu. Dia enggak keluar sekalipun tidak mudah. Jadi bagi Tuhan itu sangat mudah ibu bapak. Untuk membawa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi bagi Tuhan sulit untuk mengubahkan hati bangsa Israel. Untuk bisa mau keluar dari perbudakan Mesir di hatinya. Dia pengen masih terus mengikut, melihat ke belakang. Nah ini ibu bapak yang mau kita perhatikan. Ketika kita menyadari bahwa ada sebuah perjalanan yang Tuhan mau kerjakan. Mari kita sama-sama perhatikan hal-hal ini ya. Bagian dari kita adalah kita mengikuti jalan ceritanya Tuhan sampai akhir sekalipun tidak mudah. Bagi Tuhan mudah ibu bapak untuk menolong Yusuf. Mudah ibu bapak ketika dia dijual. Jadi budak, kakak-kakaknya itu menjahati dia gitu ya. Apakah bagi Tuhan mudah untuk misalkan Tuhan kirim guntur kayak halilintar untuk menyambar semua kakak-kakaknya. Bisa ibu bapak, kenapa enggak mungkin? Mungkin. Ketika dia difitnah, apakah Tuhan bisa tolong dia? Sangat mungkin sekali. Ketika dia di penjara, sepertinya Tuhan itu di mana? Tuhan itu enggak bekerja. Kok semakin jauh ya dari rencananya Tuhan? Katanya mau diangkat menjadi seorang yang berkuasa, tetapi kok kenapa saya menghadapinya seperti kayak gini? Di sanalah Yusuf belajar yang namanya sebuah penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan ikut turut bekerja di dalam setiap fase demi fase di dalam kehidupannya. Nah di dalam Roma 8 ayat ke-28 dikatakan apa ibu bapak? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah kalau kita menyadari bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, maka perjalanan kita yang kita lalui seharusnya gak banyak ngedumelnya, gak banyak sungut-sungutnya, gak banyak reaksi-reaksi yang membuat akhirnya kita semakin down. Tetapi yang jadi masalahnya gini, kita tahu ayatnya ini, bahkan kita hafal ayatnya ini, kita tahu sekarang. Tapi menjadi masalah, benar enggak? Ketika masalah itu datang, saya tahu bahwa ada Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalamnya. Tuhan sedang membentuk saya. Yang sering terjadi adalah cuman tahu aja ayatnya. Cuman tahu aja firmannya kayak gini, ngeklaim ayat ini tetapi enggak mau. Tidak melakukan apa yang menjadi bagiannya.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita sampai menyadari bahwa Tuhan benar tahu sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Itu harus ditanamkan. Bagaimana caranya Ibu Bapak? Hal ini bisa tertanam kuat dalam kehidupan kita. Kita perlu yang namanya firman. Kita perlu dikuatkan oleh firman. Itulah Ibu Bapak pentingnya sekali lagi. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi permasalahan. Saat ini Ibu Bapak ada banyak, kita bisa tahu, kita bisa banyak pengen tahu untuk mengenal Tuhan, banyak caranya. Di tempat ini sudah banyak tersedia Ibu Bapak. Firman demi firman itu akan menuntun kita untuk mengenal jalannya Tuhan. Untuk mengenal cara-caranya Tuhan. Ada doa, ada komsel. Belum lagi ada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang siap untuk memberikan arahan. Kita bisa banyak belajar dari rekan-rekan yang lainnya. Jadi jangan sampai Ibu Bapak ketika kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dan kita sepertinya tidak melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Jadi jangan sampai kita keluar dari skenario-nya Tuhan, karena skenario-nya Tuhan, jalan ceritanya itu luar biasa bagi kita. Poin yang pertama itu yang saya bagikan. Bagian yang kedua Ibu Bapak, hal yang mau kita pahami meskipun kita tidak bisa melihatnya, sekalipun Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi kita, bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja. Yang kedua, jangan memainkan peran orang lain. Jangan memainkan peran orang lain. Ada peran masing-masing, tiap orang itu berbeda-beda. Si A, si B, si C itu punya peran masing-masing yang tidak pernah sama. Karena Tuhan membentuk pribadi kita itu dengan pribadi yang berbeda-beda, enggak pernah sama. Semuanya unik, semuanya punya ciri khas. Dan jangan sampai kita mau melihat orang lain tertarik, wow, aku pengen seperti dia. Padahal si produser itu bukan seperti itu, kamu harus memerankannya. Kamu harus memerankan seperti apa yang aku mau. Seperti yang Tuhan inginkan. Jadi jangan pakai cara yang dari melihat cara orang lain. Oh, sepertinya kayak begini. Jangan. Kita harus tanya, Tuhan, inikah cara yang Tuhan supaya aku pakai? Kita belajar Ibu Bapak. Bagaimana Daud bisa mengalami sebuah kemenangan yang besar sekali. Karena dia memerankan seperti apa yang Tuhan mau. Dia berperan tepat. Apa yang Tuhan inginkan dia lakukan. Berperang melawan Goliat. Pakaian yang dipakai oleh Goliat, tombak, pedang, lembing, itu yang dipakaikan kepada Goliat. Tetapi pakaian yang dipakaikan kepada Goliat bukan itu Ibu Bapak. Dia memerankan seperti apa yang Tuhan mau. Dia datang dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Dia percaya di balik semuanya itu, sekalipun dia datang dengan ketepel saja, dia lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan akhir ceritanya bangsa Israel melihat ketika dia memerankan dengan perannya yang Tuhan mau. Bangsa Israel, wow, melihat Tuhannya Daud luar biasa. Tuhannya Daniel luar biasa. Ketika dimasukkan ke dalam gua singa. Sampai akhirnya raja pada waktu itu terkagum-kagum. Daniel, engkau masih hidup? Iya. Siapa yang mengerjakannya Ibu Bapak? Kalau bukan yang melakukannya. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, perjalanan kita adalah sebuah perjalanan yang
menarik dan orang-orang pengen melihat, penasaran dengan kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Apa sih yang Tuhan sedang kerjakan sekalipun kita tidak melihat? Dan kita sama-sama Ibu Bapak, ketika kita menyadari bahwa ada hal ini, mari kita tetap menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dan kita tetap mengikuti sampai akhir garis cerita si pembuat cerita tersebut. Kita butuh senantiasa yang namanya kekuatan Tuhan, sekalipun tidak mudah. Saya percaya sekali kalau kita terus mengikuti jalannya Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita dan kita bisa sampai pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. 2 poin ini yang saya mau membagikan, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita boleh terus sungguh-sungguh berusaha supaya panggilan dan pilihan kita teguh di dalam Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dikatakan kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.